Ruang konseling adalah tempat seseorang datang dengan harapan. Harapan untuk dipahami, harapan untuk ditolong, dan harapan untuk kembali berdiri dengan kekuatannya sendiri. Namun, dalam relasi yang tidak seimbang, tempat yang seharusnya aman dapat berubah menjadi ruang yang mengekang tanpa disadari oleh mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Pertemuan pertama seringkali menjadi awal dari kepercayaan. Melalui empati, penerimaan, dan sikap profesional, psikolog membangun hubungan yang membuat klien merasa didengar dan dipahami. Pada tahap ini, klien berada dalam kondisi rentan, sementara psikolog memegang peran dan kewenangan yang besar. Disinilah etika menjadi pondasi utama relasi Halo Mbak Anggi, profesional. Halo Pak Ita, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi di sini ditemenin sama siapa? Saya kesini sendirian tadi. Oh sendirian, Iya. nggak ada yang nemenin. Gak ada. Nggak ada. Baiknya Mbak Anggi, terima kasih sudah datang hari ini. Saya tahu ya, memang tidak mudah untuk datang ke sini. Iya, sebenarnya saya juga sempat ragu Pak Ita karena kalau ke psikolog tuh kan kayak takut dianggap berlebihan gitu ya. Memang sih wajar itu. Nah, di sini tidak ada yang berlebihan ataupun salah ya. Semua yang kamu rasakan itu penting. Iya Pak Ita. Oh ya, sebelum kita mulai, saya ingin kamu tahu satu hal. Ruangan ini adalah ruang teraman. Kamu bebas bercerita sejauh yang kamu mau. Kalau saya belum siap cerita semuanya gimana Pak Ita? Itu tidak apa-apa. Kita jangan pelan-pelan saja, sesuai kenyamananmu. Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan hari ini ke sini? Jadi gini Pak Ita, akhir-akhir ini tuh saya sering merasa nggak yakin gitu sama diri saya sendiri. Karena keputusan kecil juga kayaknya rasanya berat banget. Hmm, kamu sudah melakukan hal yang tepat ya untuk mencari bantuan. Itu menunjukkan kamu peduli terhadap dirimu sendiri. Nah, dalam proses ini, saya adalah pendamping kamu. Kita akan bekerja sama untuk memahami apa yang sedang kamu alami hari ini. Berarti saya tidak sendirian. Ya, betul, kamu tidak sendirian. Bisa diceritakan lagi apa yang Mbak Anggi rasakan saat ini? Jadi setiap kali saya harus memutuskan sesuatu, saya tuh selalu merasa takut gitu Pak, takut salah gitu. Hmm, itu wajar. Kondisi psikologismu itu sedang masih rapuh gitu. Untuk saat ini, kamu belum bisa mempercayai penilaianmu sendiri. Jadi saya harus bagaimana? Ikutin arahan saya ya. Saya sudah terlatih untuk hal ini. Kalau kamu mendengarkan terlalu banyak ucapan orang lain, proses terapimu bisa terganggu. Nah, agar perkembangannya lebih maksimal lagi ya, eh, kamu harus saya pantau terus. Maksudnya? Nah, kamu boleh simpan nomor WA saya. Nih, nomor WA saya sok sebutkan 08, sok boleh simpan nomor WA. Sudah. Oke, 3799. Oke, Tapi apakah itu tidak merepotkan Pak Ita? nggak merepotkan sih. Pokoknya kamu kalau ada apa-apa, hubungi saya langsung aja ya. Itu di luar jadwal konseling pun nggak apa-apa. Mau tengah malam pun nggak apa-apa. Soalnya kesembuhan kamu itu lebih penting dari hal apapun. Hmm, apa masih ada yang ingin kamu ceritakan lagi?
Tidak ada Pak Ita, sudah cukup. Oh, baiklah kalau begitu sampai ketemu di sesi berikutnya. Ingat ya kalau ada apa-apa hubungi nomor WhatsApp saya aja ya. Oke, baik, siap Pak Ita. Oke. Terima kasih. Kamu kenapa sih dari tadi ngecek HP terus? Mau makan aja kok kayak nunggu izin. Iya, aku harus nanya dulu ke psikologku. Dia bilang untuk sementara ini aku jangan ambil keputusan sendiri. Keputusan apa? Ini kan cuma soal makanan. Ya, semua hal kecil, kayak aku pulang ke rumah, atau pulang kuliah, ganti jadwal kuliah, atau bahkan nolak ajakan teman pun, katanya kalau aku salah langkah, kondisiku bisa memburuk. Terus kamu harus laporin semua itu ke dia gitu. Iya, aku diminta update untuk setiap hari. Kalau aku lama balas chatnya, nanti dia nanya, kenapa aku nggak patuh sama prosesnya. Nah itu bukan terapi, tapi kamu dikekang, diawasi terus. Wah, aku juga ngerasa begitu sih. Tapi kalau aku melanggar arahannya, nanti aku belum siap untuk sembuh. Dan kamu jadi takut karena itu. Iya, aku takut kalau aku nggak nurut, nanti terapinya gagal. Aku juga takut kalau dibilang nggak kooperatif, nanti aku takut makin rusak. Seiring berjalannya waktu, hubungan profesional yang sehat dapat bergeser ketika batas-batas tidak lagi dijaga dengan jelas. Apa yang awalnya disebut sebagai bentuk kepedulian, perlahan berubah menjadi pengawasan. Dan pendampingan yang seharusnya memberdayakan mulai mengarah pada pengendalian. Ketika ketergantungan mulai terbentuk, dampaknya tidak hanya terjadi di ruang konseling. Klien mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Keputusan sederhana terasa menakutkan, dan rasa aman bergantung sepenuhnya pada persetujuan orang lain. Pada titik ini, klien tidak lagi bebas memilih, melainkan takut untuk melangkah. Oke, selamat siang. Sebelumnya sama siapa? Gusni, Ya. ya. Tumben-tumben ada ke kantor kami, mungkin ada yang mau dikeluhkan atau ada konsultasi apa? Iya, jadi gini Pak, dengan Pak siapa sebelumnya? Pasis? Sis. Oke, Pak Sis dari sebelumnya adik saya itu ada konseling ke biro ini, namanya itu Anggi. Iya. Nah, dia itu setelah konseling ke sini ada perubahan perilaku Pak. Perilakunya itu negatif lah menurut saya. Harusnya kan habis konseling tuh jadi positif gitu arahnya kan. Nah, cuman saya kurang tahu yang psikolog yang nangani dia itu siapa. Cuma ya saya sih mau komplain aja gitu. Kok bisa perubahan adik saya tuh jadi kayak gini? Iya. Jadi perilakunya itu sebelumnya dia tuh kan punya apa ya, kekurangan, mungkin kesulitan dalam mengambil keputusan Pak. Nah, kemudian dia datang ke psikolog. Setelah pulang dari sini, bukannya dia lebih mandiri, tapi dia malah lebih ketergantungan ke psikolog itu. Misalkan dia mau ngambil keputusan nih, nah dia tuh harus WhatsApp dulu ke psikolognya. Nah itu kan kalau menurut saya sih gak benar ya Pak. Nah mungkin itu aja sih komplain dari kami dari pihak keluarga gitu ke biro ini gitu. Mungkin saya mau minta untuk ditelusuri lah kalau itu gak benar gitu. Berarti Bapak ada konsultasi keluhan tentang keluarga Bapak ya tadi, siapa atas nama Anggi. Sama Anggi. Keluhan setelah konsul ke biro ini ada keluhan seperti itu dari keluarganya. Mungkin nanti akan saya cari data dulu untuk siapa psikolognya menangani saudara Anggi. Nanti setelah saya tahu mungkin saya akan berusaha untuk ngobrol sama psikolog tersebut dan mudah-mudahan ada apa positif ke depannya dari psikolognya. Dari biro kami pun mohon maaf jika ada kesalahan seperti itu, kami akan mengkoreksinya. Mungkin ada lagi untuk yang bisa dilaporkan ke Mungkin konsultasi. cukup itu aja sih Pak. Nanti kalau semisal ada kemajuan dari kasus ini ya boleh menghubungi saya lagi atau bagaimana nantinya. Mungkin akan saya tindak lanjuti dan nanti akan saya hubungi untuk pihak dari keluarga gitu. Oke, mungkin cukup sih Pak. Makasih banyak Pak. Dalam dunia profesional, perilaku yang menyimpang dari etika tidak dapat dibiarkan begitu saja. Rekan sejawat memiliki tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan dan melindungi klien dari penyalahgunaan relasi kuasa. Konfrontasi ini bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan
upaya menjaga martabat profesi psikologi. Gini Pak Ita, saya ingin tahu klarifikasi dari Pak Ita. Saya kan menerima laporan dari pihak keluarga klien bahwa ada klien itu dari Pak Ita ngirim pesan setiap harinya di luar sesi resmi. Iya, iya, itu benar. Nah, di sana tuh saya cuma ingin mengupdate setiap hari perkembangan emosionalnya. Dan laporan itu juga mengatakan kalau Pak Ita itu meminta untuk berkonsultasi untuk kegiatan sehari-hari, dari mulai jadwal kuliah, kemudian bertemu keluarga, sampai menolak ajakan teman. Nih ya, saya lakukan itu semua demi kestabilitasan psikologisnya. Kalau dia salah langkah gimana? Kondisinya bisa memburuk. Tapi kalau kayak gitu, Pak Ita tidak sedang membantu klien. Yang ada, klien semakin bingung untuk mengambil keputusan. Dan kalau kayak gitu juga, Pak Ita justru kayak mengambil alih fungsi kontrol hidupnya. Iya, saya tahu, cuman dia belum siap mandiri. Saya cuman mengganti perannya sementara doang. Gini Pak Ita, kita itu kan tidak pernah menggantikan otonomi klien. Dan terapi ini juga kan bertujuan untuk mengembalikan kontrol ke klien, bukan memindahkannya ke psikolog. Dan kalau Pak Ita kayak gitu juga, Pak Ita mengatakan bahwa terapi bisa gagal jika klien ini tidak mengikuti semua arahan dari Pak Ita. Kalau kayak gitu menciptakan ketakutan dan kepatuhan, bukannya kesadaran pada klien Pak Ita. Iya, iya saya tahu. Cuman di sini saya cuman ingin memastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Tapi Pak Ita, kita itu berada di posisi kuasa. Kalau klien menjadi bergantung, takut menolak, dan juga kehilangan kemandirian, lalu Pak Ita membiarkan itu terjadi atau bahkan memfasilitasinya, itu bukan kepedulian namanya Pak Ita, tapi itu lebih kepada eksploitasi relasi profesional. Ketika dugaan pelanggaran etik terjadi, kasus harus ditinjau secara objektif dan profesional. Dewan Etik Psikologi Indonesia berperan menegakkan kode etik demi melindungi Selamat klien siang serta dengan Saudara Ita. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Saudara psikologi. Ita, Pada kita tahap dari Dewan ini, Etik setiap tindakan menerima dinilai laporan berdasarkan bahwa dampaknya terhadap klien Saudara dan Ita penyalahgunaan sering kewenangan melakukan profesional. komunikasi di luar jam konseling. Apakah betul? Saudara Ita sebagai psikolog, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Mungkin Saudara Ita juga sudah paham ya, dan sudah paham juga mungkin kenapa kita dari Dewan Etik memanggil Saudara Ita ke ruangan kita di sini untuk klarifikasi. Dan Saudara Ita telah mengakui semuanya bahwa Saudara Ita selalu berkomunikasi dengan klien yang bernama Anggi. Ya, karena kita dapat laporan dari keluarga Anggi, jadi Anggi itu setelah berkonsultasi, setelah konseling, ternyata dia malah mengalami bukan kemajuan ya, dia malah banyak melakukan hal negatif, jadi terlalu ketergantungan karena apa-apa harus dilaporkan dengan Saudara Ita. Baik Saudara Ita sebagai psikolog sudah mengakui kesalahan Saudara. Maka dengan itu kita dari Dewan Etik, silahkan Pak Maif. Baik, Saudara telah mengakui sehingga Dewan menegaskan bahwa relasi terapeutik bersifat asimetris, di mana psikolog berada pada posisi kuasa. Ketika posisi tersebut digunakan untuk mengendalikan perilaku klien, bukan untuk memberdayakan klien, maka hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang profesional. Dengan demikian, Dewan Etik menyatakan bahwa psikolog telah melanggar Pasal 18 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang eksploitasi karena memanfaatkan kondisi rentan klien dan relasi kuasa dalam layanan psikologis. Apakah Saudara menerima? Baik, kita akhiri sidang ini. Terima kasih.
Kode etik bukanlah batas yang menghambat profesi, melainkan kompas yang menjaga arah. Ketika wewenang dijalankan dengan tanggung jawab, psikologi menjadi alat pemulihan, namun ketika disalahgunakan, niat menolong dapat berubah menjadi sumber luka. Memahami dan menerapkan kode etik adalah bentuk perlindungan tertinggi bagi klien dan bagi profesi itu sendiri.